Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, bolehkah di sini saya bertanya, siapa yang di sini pernah mencoba membuat konten, tetapi malah jadi konten yang bikin teman-teman heran, ketawa atau malah jadi ilfil? Angkat tangan saja, jangan malu, karena saya juga pernah. Tenang saja. Nama saya Naum Najadilahi. Di sini kita akan mengupas tuntas cara membuat konten yang bukan hanya lucu, tetapi juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akan belajar tentang teori continental drift. Biasa teori disebut dengan apungan benua. Yuklah kita mulai. Perlu kita ketahui, negara kita, negara Indonesia merupakan negara yang sangat berkaitan dengan teori apungan benua atau biasa disebut dengan teori continental drift dan pergerakan lempeng tektonik. Mengapa Indonesia termasuk dalam konteks continental drift? Nah, di sini kita perlu ketahui karena wilayah Indonesia berada di titik pertemuan tiga lempeng besar yang terus bergerak, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng Indo-Australia ke arah utara memberikan tekanan besar pada lempeng Eurasia, menyebabkan retakan dan pembentukan pulau-pulau di Indonesia. Tidak hanya itu, adanya juga barisan-barisan gunung yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara adalah bukti fisik dari proses continental drift yang bertumbuk atau berbenturan dari lempeng samudra dan lempeng benua. Oke, semuanya tadi hanya pengantar dari materi ini. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud teori continental drift. Teori continental drift dikenal juga dengan teori pengapungan. Teori pengapungan benua yang menyatakan bahwa benua-benua di bumi dulunya menyatu dalam super benua atau benua yang bersatu yang bernama Pangea sekitar 200 sampai 250 juta tahun lalu. Benua-benua tersebut terpecah dan perlahan hanyut menjauh membentuk posisi seperti sekarang yang terpisah-pisah. Teori ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dan ahli meteorologi asal Jerman yang bernama Alfred Lothar Wegener tahun 1912 yang menyatakan bahwa benua-benua di bumi dulunya adalah satu daratan raksasa yang bernama Pangea, lalu pecah dan bergerak menjauh. Teori ini disampaikan pada tahun 1912, namun teori ini baru bisa diterima pada tahun 1950-an. Teori ini merupakan cikal bakal dari ilmu geologi modern yang menjelaskan kompleksitas pergerakan permukaan bumi. Oke, di sini saya akan menunjukkan contoh video teori dari continental drift, yaitu teori dari Alfred Lothar Wegener. Berikut ini adalah dia videonya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan teori continental drift. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pengertian ring of fire atau biasa disebut cincin api. Ring of fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudra Pasifik. Daerah ini terbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik, terbentuk oleh pertemuan berbagai lempeng tektonik seperti lempeng Pasifik, Eurasia, Filipina, Indo-Australia, dan Nazca yang saling bergesekan, bertabrakan, atau menunjam yang dimaksud subduksi. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini.
atau Ring of Fire. Daerah gempa berikutnya 5-6% dari seluruh gempa bumi dan 17% dari gempa terbesar adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatera, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika. Perlu kita ketahui, Indonesia berada tepat di jalur ini, yaitu dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku, menjadikannya negara yang sangat rawan akan bencana, yaitu gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa foto wilayah dari negara-negara yang ada di kawasan Ring of Fire serta wilayah Indonesia yang termasuk juga di dalam peta Ring of Fire. Berikut ini adalah foto referensinya. Oke, setelah kita membahas pengertian dari Ring of Fire, kita akan membahas bagaimana karakteristik lempeng dan Ring of Fire. Lempeng tektonik adalah lempengan besar kerak bumi yang saling menyatu seperti potongan-potongan puzzle. Lempeng-lempeng ini tidak tetap tetapi terus bergerak di lapisan batuan padat dan cair yang disebut mantel. Terkadang lempeng-lempeng ini bertabrakan, bergerak, menjauh, atau bergeser satu sama lain. Sebagian besar batas lempeng divergen, maksudnya itu terpisah, vergere bergerak, terletak di sepanjang puncak pegunungan samudra dan dapat dianggap sebagai tepi lempeng konstruktif karena disinilah dihasilkan dasar samudra yang baru. Akibatnya batuan cair panas dari mantel di bawahnya bermigrasi menerobos ke atas mengisi kekosongan saat keraknya terkoyak atau retak. Bahan cair ini secara bertahap mendingin untuk menghasilkan kepingan dasar laut yang baru. Dengan cara lambat namun tanpa akhir, lempeng-lempeng yang berdekatan menyebar terpisah dan litosfer samudra yang baru terbentuk di antaranya. Karena alasan ini, batas lempeng divergen juga disebut pusat pemekaran. Mayoritas, tetapi tidak semua, batas lempeng divergen dikaitkan dengan pegunungan samudra. Dasar samudra yang terangkat ditandai oleh aliran panas tinggi dan vulkanisme atau gunung api. Oke, di sini saya akan memberikan contoh referensi video yang mana lempeng samudra dan lempeng benua yang terus membentur dan bertabrakan yang akhirnya membentuk gunung dan membentuk samudra yang baru. Berikut inilah videonya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi bagaimana proses dan contoh Ring of Fire. Proses terbentuknya Ring of Fire terbentuk akibat subduksi, tabrakan, dan penunjaman lempeng tektonik. Proses terbentuknya Ring of Fire terbentuk karena interaksi lempeng tektonik, terutama zona subduksi, tabrakan lempeng, subduksi lempeng samudra yang padat, bertabrak dengan menunjam ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Peleburan magma, lempeng yang menunjam masuk ke mantel bumi yang panas, meleleh dan membentuk magma. Vulkanisme, magma cair naik ke permukaan bumi karena tekanannya menciptakan gunung berapi yang aktif. Gempa bumi, pergeseran dan pelepasan energi akibat tabrakan lempeng, memicu gempa tektonik. Lalu contoh wilayah atau negara jalur Ring of Fire atau cincin api. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng utama, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, menjadikannya negara dengan aktivitas vulkanik tertinggi
Terus ada negara Jepang sering gempa dan memiliki banyak gunung api yang aktif, seperti Gunung Fuji. Lalu ada di negara Filipina, bagian dari busur vulkanik aktif. Chili, Peru, pantai barat Amerika Selatan yang rawan gempa besar. Selandia Baru, Alaska, dan Amerika Serikat bagian dari sabuk seismik aktif. Oke, selanjutnya mungkin waktu sudah menunjukkan jam yang sangat berjalan lama. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan saya mengucap satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan, karena saya orangnya ikhlas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, yang kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabilah wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naung, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.